Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Olivia Firdaus, mahasiswa semester 1 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan 20 latihan soal dari mata kuliah Logika Dasar. Soal pertama yang akan kita bahas adalah A gabung U sama dengan U. Kita akan buktikan kalau A gabung U adalah U. Dengan U di sini adalah himpunan semesta. Pertama kita akan memisalkan A gabung U dulu. Kita misalkan X sebagai elemen dari A gabung U. Di sini kita ketahui juga kalau X adalah elemen dari A atau X elemen dari U. Di sini kita ketahui kalau himpunan semesta adalah gabungan dari seluruh elemen yang ada. Itu artinya jika X sama dengan U, maka X juga sama dengan A. Jadi apapun yang ada di U apapun yang ada di A akan ada juga di U. Maka terbukti kalau A gabung U adalah U itu sendiri. Soal kedua, kita punya pernyataan A gabung B iris C sama dengan A iris C gabung B iris C. Pertama-tama kita akan misalkan yang bagian sini dulu. Jadi X adalah elemen A gabung B iris C. Di sini kita ketahui kalau X itu elemen dari A gabung B dan X elemen C. Di sini juga kita ketahui kalau X itu elemen A atau X elemen B. Nah, kalau kita gabungkan X dan C, kita bisa mendapatkan X elemen A iris C, lalu yang B digabungkan dengan yang C, X elemen B iris C. Karena di sini ada atau, maka bisa dibuktikan juga kalau X elemen A iris C atau B iris C. Maka kita menemukan jawaban akhir kita. Selanjutnya kita akan misalkan pernyataan yang bagian kiri. Kita misalkan X elemen dari A iris C gabung B iris C. Nah, di sini bisa kita pisahkan kalau X elemen A iris C atau X elemen B iris C. Lalu kita bisa buktikan lagi X elemen A dan X elemen C. Sini juga kita jabarkan kalau X elemen B
dan X elemen C. Nah, karena bagian kanan ini sama-sama dan, maka kita akan gabungkan yang A dan B dengan atau. Maka X adalah elemen dari A atau B. Dan kita punya X elemen C. Setelah ini kita bisa menggabungkan lagi keduanya menjadi X elemen A gabung B iris C, karena iris adalah dan. Maka kita temukan sisi kirinya seimbang dengan sisi yang kanan juga. Dengan begitu, pernyataan ini benar. Soal nomor 3, kita punya pernyataan jika A subset B, maka A gabung B adalah B. Di sini kita akan asumsikan kalau A gabung B itu benar. Jadi jika kita misalkan X elemen dari A gabung B, maka kita akan menemukan X elemen A atau X elemen B. Di sini kita ketahui kalau A itu subset dengan B, maka X elemen A itu sama saja dengan X elemen B. Maka kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu B. Maka pernyataan ini benar. Soal keempat, kita punya pernyataan jika A subset B, maka A gabung C itu juga subset dengan B gabung C. Pertama, kita akan mengerjakan bagian ini dulu, dan kita akan misalkan bagian kirinya dulu. Kita misalkan X elemen dari A gabung C. Di sini kita ketahui bahwa X itu juga elemen dari A atau X elemen dari C. Nah, karena A dan B di sini subset, maka X elemen A itu sama juga dengan X elemen B. Maka bisa kita gabungkan B dengan C menjadi X elemen B atau X elemen C, atau bisa kita gabungkan menjadi X elemen B atau C. Nah, karena X di sini sama dengan X di sini, maka A gabung C dan B gabung C itu subset. Nah, jadi pernyataan ini benar. Nah, kita punya penjumlahan lagi, yaitu A delta B sama dengan A gabung B. Di sini kita punya perhitungan delta. Kita misalkan dulu ya. Misalkan X elemen dari A delta B. Delta di sini merupakan
perhitungan dari A pengurangan B atau B pengurangan A. Nah, di sini bisa kita jabarkan lagi kalau X elemen dari A pengurangan B atau X elemen B pengurangan A. Karena X di sini merupakan elemen dari A yang dikurangi B, maka X adalah elemen dari A, tapi X bukan elemen dari B. Maka kita milih X elemen A. Lalu yang ini juga sama, X merupakan elemen dari B, tapi X bukan elemen dari A. Maka kita punya X elemen B di sini. Nah, jika kita gabungkan ketiga hal ini, maka kita akan mendapatkan X elemen A dan B sesuai dengan yang sebelah kanan. Maka pernyataan ini terbukti benar atau ekuivalen. Nomor 6 kita punya A iris B delta C sama dengan A iris B delta A iris C. Di sini kita akan menggunakan konklusi dua arah. Jadi arah yang pertama adalah sisi kiri subset dengan sisi kanan. Lalu yang kedua, sisi kanan subset dengan sisi yang kiri. Pertama, kita selesaikan konklusi yang pertama, yaitu A iris B delta C subset dengan A iris B delta A iris C. Nah, di sini bisa kita misalkan X elemen dari A iris B delta C. Seperti yang tadi, bisa kita jabarkan kalau X itu elemen dari A dan X elemen dari B delta C, atau X elemen dari B dikurang C, atau C dikurang B. Nah, di sini kalau kita jabarkan, X merupakan elemen dari B dikurang C, atau X elemen dari C dikurang B. Nah, karena ini pengurangan, kita ketahui bahwa X itu elemen dari B, tapi X bukan elemen dari C. Sama seperti yang sebelah sini juga, X elemen dari C, tapi X bukan elemen dari B. Lalu kita akan gabungkan dengan X sama dengan A dan kedua ini. Yang pertama kita punya X elemen A iris B, tapi bukan A iris C, karena di sini X-nya bukan elemen C, jadi di pengurangan. Lalu yang kedua kita punya X elemen A dan C, jadi A iris C itu dikurangi B, di A iris B. Nah, karena di sini ada atau, jadi di antara keduanya juga ada atau. Nah, ini jika kita lihat polanya, maka akan kembali ke pola delta.
yaitu ini A, ini B, ini B, ini C. A atau B, A pengurangan B atau A pengurangan C. Maka dengan hal ini kita bisa simpulkan kalau X adalah elemen dari A iris B delta dengan A iris C. Maka kita temukanlah hasil yang sesuai dengan sisi kanannya. Lalu kita akan coba pernyataan kedua, yaitu A iris B delta A iris C subset dengan A iris B delta C. Sini akan kita misalkan juga X elemen dari A iris B delta A iris C, yang jika kita jabarkan akan menjadi X elemen A iris B dikurang A elemen C atau A iris C dikurangi A iris B. Maka kita ketahui juga yang bagian sini, kalau X itu elemen dari A iris B, tapi X bukan elemen dari A iris C. Begitu juga yang sebelah sini, X elemen dari A gabung C, tapi X bukan elemen A gabung B. Nah, di sini kita sama-sama memiliki A. Lalu akan kita jabarkan lagi yang sebelah sini menjadi X elemen dari A dan X elemen dari B. Karena X itu sudah elemen dari A, maka yang ini hanya X bukan elemen dari C, karena tidak mungkin X itu bukan elemen dari C. Lalu kita punya yang sebelah sini juga X elemen dari A dan X elemen dari C, dan yang di sini X bukan elemen dari B. Nah, kita punya dua X elemen A dan X elemen A juga. Jadi kita akan gabungkan yang sebelah sini dulu, X elemen dari B. Karena ini bukan elemen dari X, berarti dikurang C. Terus yang ini juga X elemen dari C pengurangan B. Nah, tadi di sini ada atau, jadi jika mereka digabungkan akan terbentuk pola delta seperti yang sebelumnya kita ketahui, yaitu A B atau A pengurangan B atau C pengurangan B. Nah, dengan hal itu kita bisa menyimpulkan kalau X itu elemen dari B delta C juga. Nah, tadi kita punya A elemen A dan ini jika kita gabungkan menjadi X elemen dari A dan B delta C. Maka kita temukan sisi sebelah kanannya, sebelah kirinya, sebelah kanan yang ini. Maka
Dengan terbuktinya konklusi pertama dan konklusi yang kedua ini, kita bisa simpulkan kalau pernyataan ini benar atau ekuivalen. Di soal ke-13, kita masih akan membuktikan validitas argumen menggunakan spesifikasi dan generalisasi. Kita di sini punya pernyataan 1, yaitu untuk setiap X elemen U merupakan Px, dan pernyataan 2, untuk setiap X elemen U adalah Qx. Mendapatkan kesimpulan untuk setiap X elemen U merupakan Px dan Qx. Karena di sini kita belum memiliki A anggota U, maka kita asumsikan untuk mengspesifikasikannya dengan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Jadi kita asumsikan A elemen U, lalu asumsi ini akan kita gabungkan dengan pernyataan 1 dan pernyataan 2, yaitu PA yang merupakan spesifikasi dari 1,3, dan kita dapat QA yang merupakan spesifikasi dari 2 dan 3. Lalu keduanya dapat kita gabungkan menggunakan obtaining N atau hasil dan, maka akan kita dapatkan PA dan QA. Lalu setelah pernyataannya sudah sesuai dengan kesimpulan, maka kita buat generalisasinya untuk setiap X elemen U adalah Px dan Qx. Ini dengan generalisasi, maka kita dapat pernyataan yang sesuai dengan kesimpulan yang kita cari. Selanjutnya soal 14, soal terakhir dari pembuktian validitas argumen menggunakan generalisasi dan spesifikasi. Di sini kita punya pernyataan pertama, untuk setiap X elemen U adalah Px atau Qx. Lalu pernyataan kedua, elemen A merupakan elemen dari U. Lalu pernyataan 3 kita punya QA maka QR. Selanjutnya kita akan mengspesifikasi pernyataan pertama dan pernyataan kedua, sehingga kita dapat PA atau QA. Ini spesifikasi dari 1 dan 2. Lalu pernyataan 4 dan di pernyataan 4 ini, untuk bisa kita gabungkan dengan pernyataan 3, maka bisa kita gunakan ekuivalensi logika menjadi negasi P A maka Q A, karena sudah sama-sama implikasi dan berawalan hal yang premis yang sama, maka bisa kita eliminasi menggunakan silogisme. Kita dapatkan negasi P maka A maka R A. Ini menggunakan silogisme. Lalu untuk mendekatinya dengan kesimpulan, kita gunakan kembali ekuivalensi logika dan mengubah
Pernyataan 6 menjadi pernyataan baru, yaitu PA atau RA. Maka kita dapatkan kesimpulan yang kita cari. Selanjutnya nomor 15, kita akan menggunakan pembuktian langsung untuk membuktikan suatu pernyataan. Jadi kita punya pernyataan, jika N pangkat 3 adalah ganjil, maka N adalah ganjil.
Di soal ke-13, kita masih akan membuktikan validitas argumen menggunakan spesifikasi dan generalisasi. Kita di sini punya pernyataan 1, yaitu untuk setiap X elemen U merupakan PX, dan pernyataan 2, untuk setiap X elemen U adalah QX. Mendapatkan kesimpulan untuk setiap X elemen U merupakan PX dan QX. Karena di sini kita belum memiliki A anggota U, maka kita asumsikan untuk mengspesifikasikannya dengan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Jadi kita asumsikan A elemen U, lalu asumsi ini akan kita gabungkan dengan pernyataan 1 dan pernyataan 2, yaitu PA yang merupakan spesifikasi dari 1-3, dan kita dapat QA yang merupakan spesifikasi dari 2 dan 3. Lalu keduanya dapat kita gabungkan menggunakan obtaining N atau hasil dan, maka akan kita dapatkan PA dan QA. Lalu setelah pernyataannya sudah sesuai dengan kesimpulan, maka kita buat generalisasinya untuk setiap X elemen U adalah PX dan QX. Ini dengan generalisasi, maka kita dapat pernyataan yang sesuai dengan kesimpulan yang kita cari. Selanjutnya soal 14, soal terakhir dari pembuktian validitas argumen menggunakan generalisasi dan spesifikasi. Di sini kita punya pernyataan pertama, untuk setiap X elemen U adalah PX atau QX. Lalu pernyataan kedua, elemen A merupakan elemen dari U. Lalu pernyataan 3, kita punya QA maka QR. Selanjutnya kita akan mengspesifikasi pernyataan pertama dan pernyataan kedua, sehingga kita dapat PA atau QA. Ini spesifikasi dari 1 dan 2. Lalu pernyataan 4 dan di pernyataan 4 ini, untuk bisa kita gabungkan dengan pernyataan 3, maka bisa kita gunakan ekuivalensi logika menjadi negasi P A maka Q A, karena sudah sama-sama implikasi dan berawalan hal yang premis yang sama, maka bisa kita eliminasi menggunakan silogisme. Kita dapatkan negasi P maka A maka R A. Ini menggunakan silogisme. Lalu untuk mendekatinya dengan kesimpulan, kita gunakan kembali ekuivalensi logika dan mengubah pernyataan 6 menjadi pernyataan baru, yaitu PA atau RA. Maka kita dapatkan kesimpulan yang kita cari. Selanjutnya nomor 15, kita akan menggunakan pembuktian langsung untuk membuktikan suatu pernyataan. Jadi kita punya pernyataan, jika N pangkat 3 adalah ganjil, maka N adalah ganjil. Di sini kita akan menggunakan
counter example. Dan kita akan coba uji jika N tidak ganjil. Maka jika N genap, N itu sama seperti 2K, dimana K ini bisa merupakan angka apapun, karena definisi ganjil adalah angka apapun yang bisa dibagi 2. Kita akan coba masukkan ke pernyataan pertama. Jika N pangkat 3, maka kita dapat 2K pangkat 3 juga. Ini jadi 2 pangkat 3 adalah 8, lalu K pangkat 3. Di sini bisa kita lihat kalau 8 merupakan angka genap, sehingga haruslah N adalah ganjil, sehingga pernyataan ini ekuivalen benar. Di nomor 16 ini kita akan membahas soal fungsi dan relasi. Sini kita misalkan kalau kita punya himpunan X yang berisi dari bilangan real, lalu Y yang isinya merupakan himpunan dari bilangan bulat. Relasi dari X ke Y adalah X relasi A jika dan hanya jika Y merupakan elemen dari A. Jadi Y di sini diganti jadi A ya. Lalu kita diminta untuk menguji kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan pertama, 0 terhubung dengan himpunan 1, 0, dan 1. Lalu pernyataan kedua, himpunan A terhubung dengan bilangan 2. Lalu yang ketiga, angka 1 terhubung dengan himpunan 0, 1/2, dan 1. Di sini saya akan membuat visualisasi dari hubungan-hubungan yang ada. Pertama, kita punya himpunan X yang isinya merupakan bilangan real. Bilangan real itu bisa berupa apa saja ya, asalkan masih bilangan yang rasional, seperti 1, min 2, 0, 1/2, atau min 5. Lalu untuk himpunan A merupakan elemen dari himpunan Y, jadi isinya juga harus himpunan dari bilangan bulat, seperti himpunan 2 dan 3, himpunan 0, 1/2, 1. Lalu ada himpunan 2, ada min 5, min 6, min 7. Lalu ada himpunan min 1, 0, dan 1. Lalu karena mereka terrelasi oleh R, maka kita bisa menghubungkan X dengan A. Di sini kita akan menguji kalau pernyataan berikut benar. Pernyataan yang pertama, 0 terhubung dengan min 1, 0, dan 1. Di sini kita punya 0 sebagai bagian dari X yang bisa terrelasi dengan A, dan di A pun kita punya himpunan
min 1, 0, dan 1, sehingga mereka bisa kita relasikan. Lalu maka pernyataan ini benar. Lalu yang kedua, himpunan 2 terhubung dengan angka 2. Di sini dalam himpunan X tidak ada himpunan 2 karena dia isinya hanya bilangan real, bukan himpunan. Maka dari sini saja pernyataan ini sudah salah. Dan pernyataan yang ketiga, 1 terhubung dengan himpunan 0, 1/2, dan 1. Di sini kita punya 1 dari himpunan X yang bisa terrelasi dengan himpunan A, yaitu himpunan 0, 1/2, dan 1, sehingga 1 juga bisa terhubung dengan A, sehingga pernyataan ini benar. Di soal ke-17 ini kita masih membahas soal tentang relasi dan fungsi. Di sini kita punya diagram pohon ayah dari, dengan di sini Fred sebagai ayah dari Mark dan ayah dari Lucas, dan Kevin yang merupakan ayah dari Felix. Di sini kita akan mencoba mencari inverse dari diagram tersebut. Dari diagram ini kita bisa mengetahui kalau fungsinya berisi oleh Fred yang merupakan ayah dari Mark, lalu Fred lagi yang merupakan ayah dari Lucas, lalu ada Kevin yang merupakan ayah dari Felix. Dari fungsi-fungsi di sini kita bisa mengetahui kalau fungsi di sini merupakan X dan Y-nya adalah ayah dari. Maka jika kita inverse atau kita balik, maka Y dan X adalah anak dari. Jadi fungsi di sini hanya perlu kita balik. Jadi kita di sini punya Mark, yaitu anak dari Fred, lalu Lucas, Lucas yang merupakan anak dari Fred, lalu ada Felix yang merupakan anak dari Kevin. Jika kita buat diagram pohonnya lagi, kita bisa membuat Mark, Lucas, Felix. Lalu ada Fred dan Kevin. Dan tinggal kita hubungkan Mark yang merupakan anak dari Fred, lalu Lucas yang merupakan anak dari Fred, dan Felix yang merupakan anak dari Kevin. Di nomor 18 kita masih membahas tentang relasi dan fungsi. Di sini kita diminta untuk membuat representasi matriks dari himpunan yang habis dibagi. Sini himpunan yang kita punya ada A yang isinya 0, 1, dan 3, dan B yang isinya 0, 3, 6, dan 9.
karena kita di sini diminta untuk membuat matriks, maka akan ditentukan kolom dan barisnya berdasarkan hasil bagi yang antar kedua himpunan. Di sini aku akan membuat A sebagai baris dan B-nya sebagai kolom. Jadi karena isi dari A ada 3, maka barisnya juga akan ada 3, yaitu baris 0, 1, dan 3. Lalu kolomnya akan 0, 3, 6, dan 9. Karena mereka merupakan representasi dari himpunan yang habis dibagi, maka kita akan membagi kolom dengan barisnya. Di sini kita akan membagi baris dengan angka 0. Angka apapun yang dibagi 0, hasilnya akan tak terhingga. Karena tak terhingga bukan merupakan angka yang nyata, maka dia dianggap salah atau yang akan disimbolkan dengan 0. Jadi di sini angka apapun yang dibagi 0, hasilnya akan 0, 0, 0, dan 0. Lalu kita akan membagi semua baris ke angka 1. Angka berapapun yang dibagi 1, hasilnya akan angka itu sendiri. Nah, karena angka itu sendiri, maka angka ini merupakan angka yang benar atau valid, sehingga akan disimbolkan menjadi 1. Di sini 0 dibagi 1 hasilnya 1, 3 dibagi 1 juga 3 yang merupakan angka, sehingga disimbolkan dengan 1 atau benar. 6 dibagi 1 juga benar, 9 dibagi 1 juga bisa benar. Lalu baris ini dibagi juga dengan angka 3. Angka 3 di sini karena dibagi dengan angka 3, maka kita akan membagi mereka satu per satu. 0 dibagi 3 itu hasilnya tetap 0 atau yang merupakan bilangan yang benar. Lalu 3 dibagi 3 juga menjadi angka yang benar atau 1, sehingga dia benar juga. 6 dibagi 3 juga 2 yang berarti benar. Karena angka-angka di sini semua bisa dibagi 3, maka di sini juga akan 1, 1, 1. Jika kita coba ini menjadi angka 2, maka jawabannya belum tentu begini ya teman-teman. Karena 2 hanya bisa membagi bilangan yang genap. Misalkan 0 dibagi 2 tetap 0, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, jika 3 dibagi 2, hasilnya akan koma yang bukan merupakan bilangan valid. Maka angka yang ganjil akan kita tulis menjadi 0 dan 0 juga, karena bukan merupakan bilangan yang valid. Di soal nomor 19, kita juga diminta untuk membuat tabel grafik kurang dari himpunan berikut ini. Nah, di sini kita punya angka 2, 4, 6, dan 8. Jadi kita langsung tulis saja, ada 2, 4, 6, dan 8. Karena merupakan grafik kurang dari, maka kita akan mencoba untuk melihat apakah angka-angka di sini saling kurang dari. Nah, di sini kita punya angka 2 ke angka 4 itu kurang dari 4, benar, maka mereka berelasi. Angka 2 ke angka 6 juga lebih kecil atau kurang dari. 2 ke 8 juga merupakan kurang dari.
Lalu kita coba 4. Apakah 4 kurang dari 2? Tidak ya, jadi 4 tidak berelasi dengan 2. Tapi 4 kurang dari 6, maka 4 berelasi dengan 6. 4 juga lebih kecil dari 8, berarti mereka berelasi. Lalu yang terakhir 6 juga lebih besar dari 2 sehingga tidak berelasi. Tapi 6 lebih besar dari 8 sehingga 6 berelasi hanya kepada 8. Maka tabel grafiknya seperti ini bentuknya. Soal terakhir, kita memiliki misalkan X merupakan bilangan real, sehingga X berelasi dengan Y jika dan hanya jika X ditambah 1 sama dengan Y. Kita di sini meminta untuk mencari kebenaran dari refleksivitasnya, simetris, dan transivitasnya. Sifat dari refleksivitas adalah X berelasi dengan X. Maka di sini jika X berelasi dengan Y menjadi ini rumusnya. Nah, karena ini X dengan X, maka rumusnya akan berubah menjadi X ditambah 1 sama dengan X. Karena Y di sini akan diubah menjadi X. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menyetarakan kedua ruas dengan saling mengurangi X-nya, sehingga 1 sama dengan 0. Ini tidak mungkin terjadi, sehingga pernyataan di atas tidak reflektif. Yang kedua, simetris. Simetris rumusnya atau ciri khasnya adalah X, Y, dan Y relasi X. Jadi mereka hanya dibalik-balik ya. Jadi kita punya X ditambah 1 sama dengan Y, karena ini sama dengan ini. Lalu kita punya juga Y ditambah 1 sama dengan X, karena X dan Y di sini ditukar ya. Jadi jika kita masukkan Y di sini, kita substitusikan Y di sini ke dalam pernyataan yang ini, kita akan dapat X ditambah 1 yang merupakan Y ya, ditambah 1 sama dengan X. Kita akan punya X ditambah 2 sama dengan X, yang jika disamakan ruasnya, kita akan mendapatkan 2 sama dengan 0 lagi, yang merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Sehingga pernyataan ini juga tidak simetris. Lalu yang terakhir, transitivitas, yang merupakan ciri khasnya adalah X relasi Y dan Y berelasi dengan Z. Nah, kita punya X ditambah 1 sama dengan Y, karena ini sama ya dengan yang ini. Terus Y ditambah 1 sama dengan Z, karena di sini Y, di sini Z, sehingga X-nya akan diubah jadi Y dan Y-nya akan diubah menjadi Z. Dan kita akan coba masukkan Y di sini ke dalam himpunan ini. Y yang kita punya adalah X ditambah 1 ditambah 1 lagi sama dengan Z. Nah, jika kita jumlahkan, kita akan punya X ditambah 2 sama dengan Z, yang merupakan suatu pernyataan yang utuh atau pernyataan yang mungkin terjadi. Maka sifatnya hanya satu, yaitu transitif. Jadi hubungan relasi dari pernyataan berikut tidak reflektif
tidak simetris, tetapi transitif. Sekian contoh dari 20 latihan soal matkul logika dasar dan himpunan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.